Jelajah Solo bareng saya Yosua Ardi dan ada juga Pak Yudianto di sini. Pak, dalam perbuatan melawan hukum ini dan juga wan prestasi, kira-kira seberapa banyak kasus yang masuk ke pengadilan negeri Surakarta ini, Pak? Baik ya, perkara perdata yang masuk di pengadilan negeri Surakarta tercatat terakhir ini hampir 300-an. 300-an. Dan memang seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa perkara perdata pasti basicnya kalau nggak wan prestasi ya perbuatan melawan hukum. Rata-rata itu. Walaupun ada muncul perkara baru, mungkin ada perlawanan, kemudian ada bantahan terhadap perlawanan terhadap eksekusi, tapi hampir 70% ya pasti didasarkan pada wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Kalau pelanggaran lalu lintas itu masuk perbuatan melawan hukum nggak, Pak? Itu sebenarnya konteksnya juga ke situ, cuman bahasanya tidak ada kata-kata perbuatan melawan hukum, tapi perbuatan itu dibenamkan dalam perbuatan melawan hukum itu dibenamkan pada perbuatannya. Ya, seperti kita contohkan ada ketentuan aturan hukum yang tertulis bahwa orang naik sepeda motor harus pakai helm. Iya. Kemudian dia melanggar, tidak pakai, melanggar hukum nggak? Iya, melanggar hukum. Makanya tadi saya sampaikan bahwa perbuatan melawan hukum itu melanggar undang-undang, yang itu yang tertulis. Di pengadilan juga ya, Pak, berarti? Nah, dulu perkara pelanggaran lalu lintas disidangkan di pengadilan. Tapi sekarang dengan adanya era elektronik, jadi pelanggar langsung diputus oleh hakim di pengadilan, kemudian berkas langsung dikirim kejaksaan. Karena apa? Eksekutor terhadap suatu tindak pidana itu adalah kejaksaan. Jadi pelanggar langsung bisa mengambil, membayar denda dan mengambil barang bukti di kejaksaan. Di kejaksaan ya. Jadi sekarang dengan adanya era elektronik ini ya pengadilan lebih steril. Tidak banyak pengunjung, orang berjubel dulu kan, berjubel-jubel ngambil SNK, SMA, Pak. Sidang gitu. Nah, sekarang ada era elektronik, ya udah itu dilaksanakan. Iya. Kalau gini, Pak, ini mungkin pengalaman ya. Misalnya seandainya saya merasa hak saya terganggu, Pak. Hak saya terganggu. Lalu bagaimana proses saya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan? Kalau Mas apa nih? Yos. Ya kita contohkan Mas Yos. Mas Yos kemudian merasa haknya terganggu. Iya. Dalam lintas perdata. Udah bikin perjanjian, kemudian ternyata sana ingkar janji. Iya, betul. Mas Yos bisa mengajukan gugatan. Mengajukan gugatan perdata, entah nanti bentuknya wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Surakarta. Pengadilan Negeri. Karena ini adalah perdata umum ya, peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta. Seandainya ada dua cara ditempuh, kalau Mas Yos bisa bertindak sendiri, bisa langsung bikin draft gugatan. Kalaupun tidak bisa dikonsultasikan di Pengadilan Negeri Surakarta, sudah ada pos bakum, pos pelayanan hukum. Pos pelayanan hukum. Nah, di situ bisa konsultasi, bisa lihat penasihat hukum ataupun menggunakan penasihat ketua luar. Kalau sudah siap dengan gugatannya, bisa langsung ke Pengadilan Negeri Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta sendiri sudah ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi langsung dia mengajukan gugatan. Mas Yos selaku penggugat, karena eranya sudah ekor, jadi pendaftarannya bisa online. Didaftarkan secara online, bayar secara online, kemudian akan ada panggilan online. Kemudian juga ada era baru lagi, ini termasuk inovasi, yaitu drive-thru. Pendaftaran bisa lihat drive-thru. Juga. Jadi drive-thru itu bukan hanya di Pengadilan Negeri sudah ada layanan drive-thru. Jadi untuk pengambilan mungkin petikan putusan ataupun pendaftaran, drive-thru bisa. Yang penting sekarang karena eranya elektronik semua ya, pendaftaran itu otomatis oleh petugas PTSP akan dilayani dengan 5S, ya, senyum, sapa, sopan, dan sebagainya. Kemudian akan dibikinkan akun. Dibikinkan akun untuk emailnya, jadi nanti panggilan melalui email sudah. Untuk ekornya itu ya, ekor Pak? itu.
Jadi penggugat dipanggil dengan email, kemudian untuk tergugat karena nipil gugatnya belum tahu siapa, ya ada biaya panggilan. Tapi sudah mengurangi biaya banyak lah di situ. Gitu. Cuman jumlah besar kecilnya biaya tergantung siapa yang digugat dan di mana tempat tinggalnya. Intinya itu. Bukan siapa, tapi di mana dia tempat tinggalnya dulu. Karena itu untuk biaya panggilan aja. Gitu. Berarti tidak perlu lewat polisi ya, Pak? Iya, karena ini lintas keperdataan. Keperdataan. Kalau pidana, kalau pidana lapor ke polisi. Polisi dulu. Saya kira pihak kepolisian juga sudah melaksanakan sistem elektronik juga ya. Mungkin datang ke laporan, kemudian diprosesnya juga udah eranya udah berbeda. Semuanya udah elektronik semua ya. Kita bayar aja sekarang udah nggak perlu pakai duit. Yang gesek. Ya, itulah. Oh, saya kira juga kalau misalnya kita kalau penipuan itu pidana perdata kalau ya, Pak? Penipuan, penggelapan itu maksudnya pidana. Pidana urusannya dengan kepolisian. Oh iya. Nah, itu karena itu sudah melanggar walaupun sifatnya privat tapi secara umum publik. Ya kan? Melanggar undang-undang yang terkait dengan publik. Terus kalau tadi kan yang Pak Yudi bilang ada biayanya. Kira-kira biayanya masuknya mahal apa standar itu, Pak, untuk saya misalnya sebagai orang biasa yang kayak gini terus nanti kena lah ya. Iya, Untuk biaya panggilan itu hanya untuk pihak tergugat istilahnya ya. Karena Mas Jo sendiri selaku penggugat mengajukan gugatan melalui PTSP, kemudian didatar melalui EKOT. Itu kan Mas Jo sudah ada email. Jadi panggilan Mas Jo lewat email. Gratis, nggak bayar. Tapi untuk memanggil yang dianggap pelanggarannya Mas Yos, yang dalam ini istilahnya selaku tergugat, dia dipanggil dengan biaya panggilan, rilis panggilan. Nah, besar kecilnya itu tergantung tempat tinggal. Kalau dalam kota sudah ada standar bakunya. Itu saya kira sudah disesuaikan dengan jarak kilometer. Ini sudah ada standar baku yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Bisa lintas kota, provinsi, dan juga negara nggak, Pak, kayak gitu, Pak? Untuk panggilan tergugat itu bisa lintas. Jadi kalau luar kota, karena wilayah hukumnya taruhlah kita ke PN Semarang ya. Dari PN Surakarta akan memanggil melalui bantuan PN Semarang untuk memanggil. Nah ini yang PN Semarang sendiri kan sudah ada standar juga untuk panggilan. Nah itu sudah ada standarnya, jadi nggak mungkin akan seenaknya sendiri menentukan harga. Untuk luar negeri kan begitu. Panggilan ke luar negeri, panggilan itu akan ditujukan kepada luar negeri melalui kedutaan. Sebelum melalui kedutaan, biasanya lihat kepanitraan Mahkamah Agung untuk memanggil lewat kedutaan, baru ada pemanggilan. Nah itu juga ada istilahnya ada tata caranya ya panggilan luar negeri. Dan untuk sahabat Ria yang mau bertanya terkait perbuatan melawan hukum dan juga Wan Prestasi ini bisa langsung WhatsApp ya di 081329088099. Dan saya tadi mau menyebutkan kembali tentang Pengadilan Negeri Surakarta yang bisa Anda lihat informasinya di situs webnya, yaitu di www.pn-surakarta.go.id. Facebooknya bisa di PN Surakarta dan Instagramnya di @pn.surakarta. Untuk YouTube-nya bisa di Pengadilan Negeri Surakarta. Ini YouTube-nya isinya apa, Pak? YouTube-nya ya seputaran inovasi yang dimiliki oleh PN Surakarta. Seperti mungkin kayak kita siaran on air ini ya. Nanti kan dibikin YouTube, nanti kita informasi. Kalau ini kan sifatnya hanya saat itu juga live. Kemudian di YouTube kan, keluar di YouTube setiap saat orang akan melihat, mensubscribe. Jadi ini bisa dikatakan seperti penyuluhan maupun penyuluhan hukum, dan orang bisanya nanti malam mau dengarkan. Nanti malam bisa. Gitu. Pastinya informasi yang berguna ya bagi masyarakat sekali. Ya. Iya, betul sekali. Dan juga untuk Anda yang ingin menanya secara umum melalui chat WhatsApp bisa di 0813 2599 1121.
Untuk call-nya bisa di 0878 2458 1311, dan untuk teleponnya langsung di 0271 719 186. Dan juga jangan lupa alamat emailnya di pn.surakarta@gmail.com. Benar begitu ya Pak? Betul. Baik, nanti sahabatnya kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap stay tune di Jelajah Solo.